بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق وقاسم الرزق ومدبر الأمر، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما هل هلال وأدبر، الله أكبر ما حج حاج واعتمر، الله أكبر ما لبي ملب وكبر، الله أكبر عدد من وقفوا بعرفات، الله أكبر عدد ما رفع لله تعالى من الدعوات، الله أكبر عدد ما قضى سبحانه من الحاجات. الله أكبر كم من قلب لله تعالى خشع، وكم من عين من خشيته دمعت، وكم من دعوة إليه رفعت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حج حجة واحدة سميت حجة الوداع، سار عليه الصلاة والسلام في جموع غفيرة من المسلمين يريدون الاعتمام به ومعرفة المناسك منه، فكانوا مد البصر رجالا وركبانا بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، فحج بهم وعلمهم مناسكهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أبقى هذه الأمة قلوبا وأزكاهم أعمالا، أثنى الله تعالى عليهم في كتابه العزيز ورضي عنهم وإن رغمت أنوف مبغضيهم من أهل الرفض والشرك والنفاق والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسlimin rahimakumullah. Idul Adha merupakan momentum mengambil hikmah dari makna pengorbanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bilibhin 'alim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, mari kita renungkan, sudahkah ketaatan kita kepada Allah lebih dari segala apa yang kita cintai di dunia ini? Ingat bahwa apa yang diberikan Allah di dunia ini semua hanya titipan. Setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang telah dikaruniakannya kepada kita. Harta, tahta, jabatan, istri atau suami dan anak-anak bukanlah segalanya dalam hidup ini. Semua yang diberikan Allah hanyalah sebagai sarana hidup untuk beribadah kepadanya, dengan tujuan agar kita selalu ingat atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perayaan korban inilah Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup adalah pengorbanan dan perjuangan.
Sebagai seorang muslim yang berarti menyerahkan diri dan tunduk patuh pada Allah, kita siap berkorban secara totalitas pada Allah dalam menggapai ketaatan kepadanya. Korban ini mengingatkan kita semua untuk menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang totalitas, muslim yang tidak saja sebagai muslim kultural yang mementingkan identitas, ritualitas, dan rutinitas semata, namun muslim sejati yang berkualitas dan berintegritas, di mana dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai hamba sanggup mengorbankan segala daya upaya, baik itu korban berupa harta, jiwa, raga, bahkan juga waktu dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dituntut untuk berkorban waktu dengan menyisihkan sebagian waktunya untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Namun, betapa masih banyak di antara kita berat mengorbankan waktunya untuk sholat. Kita masih lebih mencintai pekerjaan atau hiburan daripada berkorban waktu sesaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaitannya dengan korban yang kemudian juga dikaitkan dengan sholat dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ayat ini Allah meringatkan manusia untuk selalu ingat atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Dengan berbagai nikmat tersebut, sudah seharusnya manusia bersyukur karena apa yang kita usahakan di dunia tidak akan terwujud kecuali Allah masih berkenan memberikan kehendak untuk mencapainya. Seperti kesehatan, kesempatan, dan kemampuan. Semua itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun seseorang berusaha mencari rezeki, namun jika Allah menghalanginya, baik karena sakit atau bencana, maka apa yang diusahakannya tidak akan pernah tercapai. Dengan demikian, seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah dengan sholat dan berkorban. Dalam Quran surat Al-Kautsar itu, Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkorban. Sehingga jangan sampai pada Idul Adha ini, seseorang berkorban namun tidak mau sholat, ataupun sholat tapi enggan berkorban, padahal berkemampuan. Dalam kisah korban ini Allah mengajarkan kita agar setiap orang tua mampu bertanggung jawab, mendidik putra dan putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam yang taat terhadap perintah Allah dan patuh terhadap perintah bapaknya Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, mari didik putra dan putri kita dengan pendidikan yang baik dan benar, yang tidak hanya mendidik atau mengajarkan ilmu duniawiyah semata, tetapi juga mengajarkan ilmu agama, menanamkan akhlakul karimah, dan menjadi teladan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu duniawiyah tanpa bekal ilmu keagamaan yang dilandasi iman dan akhlak yang mulia hanya akan menjadikan orang yang dengan ilmunya justru menyesatkan dan menyengsarakan banyak orang. Sebagaimana kita lihat kondisi dan situasi di negara kita, betapa banyak para politisi, ahli hukum, mereka boleh jadi berilmu, tetapi justru dengan ilmunya mereka gunakan untuk korupsi, bahkan untuk menipu, untuk makan harta rakyat. Hal itu terjadi karena kekurangan ilmu dan kurangnya wawasan keagamaan yang diikuti dengan keimanan yang ada di dalam hati. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan melalui sahabat Anas bin Malik, an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yuthbat al jahl wa yusrabul khamr wa yadhharuz zina. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah punahnya ilmu, meningkatnya kebodohan, diminumnya khamr dan merajalelanya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 78. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan bahwa pertanda datangnya kiamat adalah merajalelanya kebodohan. Banyak orang yang bodoh dijadikan tokoh, berfatwa tanpa ilmu mengikuti hawa nafsu. Banyak pejabat tetapi mentalnya bejat. Banyak aparat tetapi bermental penjahat. Banyak yang menipu rakyat, perbuatan dan tutur kata penuh dengan khianat.
mengelabui rakyat dan menyengsarakan umat. Maka hari raya Kurban ini kita jadikan sebagai langkah awal untuk menyembelih hawa nafsu hayawaniyah, hawa nafsu kebinatangan yang ada dalam diri kita, dalam rangka memperbaiki moral generasi bangsa kita. Betapa kita melihat bahwa berbagai macam krisis, utamanya adalah krisis ilmu, krisis moral, krisis keteladanan dari para pemimpin yang menghancurkan kehidupan. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, terlebih bila kita tidak punya kesadaran untuk memulai memperbaiki, mulai dari diri kita pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan para pemimpin dan tokoh bangsa kita. Masuknya pengaruh budaya modern dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, berupa internet, media sosial, tanpa kita sadari telah mengubah gaya hidup kita. Di satu sisi dapat memberi kemudahan, tetapi di sisi lain banyak madarat yang menyalahgunakan, sehingga muncul kebejatan moral akibat penyalahgunaan media sosial. Betapa penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak merusak akhlak generasi muda, sehingga banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, menjadi pencandu narkoba, terlibat kriminal dalam segala macamnya. Maka pada Idul Adha ini Allah mendidik manusia dengan perintah menyembelih binatang korban berupa onta, sapi, dan kambing. Melalui korban inilah kiranya kita mengambil hikmah dari penyembelihan binatang korban tersebut, bahwa yang direnungkan dari korban tersebut tidak semata hanya dari binatang yang disembelih saja, namun bagaimana sifat-sifat dari sapi dan kambing yang ada pada diri kita dapat kita hilangkan. Karena sungguh bahwa untuk menyembelih hawa nafsu yang ada pada diri manusia jauh lebih berat daripada menyembelih binatang korban itu sendiri. Karena tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk mengumbar hawa nafsu, tetapi menuju ketaatan dan peribadatan kepadanya. Maka dari pengorbanan ini, semoga kita sebagai seorang muslim betul-betul kembali menjadi muslim yang sejati, yang dinyatakan dalam perilaku kita sehari-hari, baik sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat maupun warga negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ayat ini menjelaskan hakikat korban yang sejati adalah nilai ketakwaan yang ada dalam hati sanubari kita terhadap Allah, dan bukanlah semata-mata wujud dari binatang yang dikorbankan. Binatang yang dikorbankan itu hanya sebagai sarana untuk mengukur nilai ketakwaan di sisi Allah. Karena itu, mari sucikan niat dalam berkorban dan semua aktivitas ibadah kita karena Allah, sehingga seluruh amalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengingatkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, korbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Seluruh kehidupan ini sepantasnya dipersembahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai niat korban karena gengsi, karena pujian manusia, tetapi hendaknya benar-benar meluruskan niat tulus karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan ayat yang telah disebutkan di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai pentingnya meluruskan niat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Maka pada akhir khutbah ini, marilah kita merenungkan apakah korban yang dilakukan telah benar niatnya. Dan mari jadikan korban ini bukan sekadar korban biasa, tapi korban istimewa yang bernilai pahala, membangun jiwa kita untuk dapat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan marilah kita berdoa bersama agar kita mendapat karunia-Nya dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا الخيرات فبلغنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini kok Pak Joko? Woi, tinggal aku woi. Nah. Ora telung kilo iki. Sekedar gimana? Sekedar